Halo teman-teman, balik lagi bersama kita di Po Farma, podcast farmasi. Podcast kali ini yaitu podcast kedua, lanjutan dari podcast pertama, yang udah bahas nih tentang asal mula COVID dan juga gejalanya. Sebelum kita lanjut bahas lebih dalam, mendingan kita perkenalan dulu kali ya. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang, jadi mendingan kita kenalan dulu. Mungkin dari saya, Ade Zainiken Khairunisa dari Angkatan 2019, dan juga rekan saya, Saya Nurhasana Putri Arianti dari Angkatan 2020. Kita bakalan menemani kalian bincang-bincang tentang vaksin ini selama 1 jam ke depan. Dan dengan pemateri yang seru tentunya. Seperti yang kita ketahui, WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 yang lalu. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Para ilmuwan mencari cara mengatasi virus ini dengan memulai pengembangan vaksin. Dan kabar baiknya pada tahun 2021 ini sudah ada beberapa vaksin yang sudah lolos uji klinik dan praklinik. Di antaranya yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Di Indonesia, pemerintah juga sudah merencanakan vaksin untuk masyarakat. Dan program ini juga sudah mulai tahap pendistribusian, serta pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai dengan target yang ditentukan. Akan tetapi, program ini juga dapat banyak tanggapan sendiri dari masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, maka dari itu, di sini kita bakal ngebahas nih, sebenarnya apa sih evaluasi yang perlu diperhatikan selama jalannya program vaksinasi ini. Untuk membahas hal ini, tentunya kita mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Dr. APT Evi Umayya Ulfa, SSI, MSI dari bagian Biologi Farmasi, dan juga Bapak APT Antonius Nugraha Widi Pratama, SFAM MPH dari bagian Farmasi Klinik Komunitas. Oke, langsung saja kita sapa pemateri kita pada hari ini. Selamat siang Ibu Evi dan Pak Anton. Siang. Halo, selamat siang. Siang, apa kabar Ibu Evi dan Pak Anton? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Anton dan Bu Evi yang sudah meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Nah, mungkin untuk mengawali pembahasan kali ini, mungkin kita bisa kilas balik dulu nih, mengenai awal mula munculnya COVID ini. COVID-19 mulai menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 hingga sekarang. Dan vaksin pun sudah ada pada awal tahun 2021 dan sudah mulai didistribusikan ke masyarakat. Jadi, menurut Bapak Anton sendiri, bagaimana tanggapan Bapak mengenai tingkat kepercayaan masyarakat mulai awal munculnya COVID hingga sudah adanya vaksin ini, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau gimana ya, kepercayaan masyarakat itu gimana ya? Ya kita kalau kepercayaan masyarakat di Indonesia gitu, kita lihatnya juga dari kebanyakan dari sumber-sumber berita gitu ya, dan juga lihat sosial media. Kalau di Indonesia di awal COVID sebagaimana yang ditanggapi oleh beberapa pejabat publik itu sepertinya awalnya hanya dianggap guyonan gitu ya. Tapi ternyata memang COVID ini, saya kira waktu itu kita punya kepercayaan diri ya, karena sebelumnya sudah ada 2 pandemi yang disebabkan oleh coronavirus dan kita bisa mencegahnya ya, mencegah agar tidak meluas di Indonesia. Saya kira ada kepercayaan diri yang besar di awal pandemi ini. Tapi kemudian ternyata pandemi ini bukan pandemi yang kacang-kacang gitu ya. Ini pandemi beneran gitu ya. Yang dampaknya sangat luas, bahkan penularannya pun relatif cepat gitu ya, dan melumpuhkan dunia di banyak sektor. Di awal tentunya waktu masuk, masyarakat pun pasti ada yang percaya, ada yang tidak. Apalagi banyak juga berita hoax tentang teori konspirasi dan lain sebagainya. Dan itu saya kira di Indonesia itu adalah konsumsi umum ya, di sosial media. Kita banyak terbiasa terpapar dengan hoax atau
bukan hoax ya, bisa jadi juga misinformasi. Nah, tapi saya kemarin sempat melakukan sedikit gitu ya penelitian menggunakan big data dari Google Trends gitu ya, yang terkait dengan penelusuran usaha-usaha preventif ya untuk mencegah penularan COVID-19. Dan ada hasil yang agak menarik di sana begitu. Ternyata beberapa begini, di kesimpulan dari penelitian saya yang kalau lancar akhir bulan ini akan publish begitu ya. Tapi ini hanya penelitian kecil gitu ya, hanya untuk melihat perilaku penelusuran gitu ya secara online tentang beberapa kata kunci yang berhubungan dengan preventive measures untuk COVID. Nah, di situ ada yang menarik bahwa sebelum pemerintah menerapkan lockdown, waktu itu kan lockdown menjadi kebijakan yang dilakukan di Wuhan gitu ya. Kemudian kita melihat ada reduksi dan itu terlihat efektif gitu ya. Dan waktu itu pro kontra apakah ketika ada kasus pertama di Indonesia itu apakah mau di lockdown, ada lockdown atau sekarang ada istilah bahasa Indonesia yang tepat ya, penguncian ketat gitu ya. Apakah penguncian ketat ini mau dilakukan atau tidak, itu kan pro dan kontra. Tapi ternyata ada efek ketika lockdown itu dilaksanakan atau betul-betul direncanakan oleh pemerintah. Ternyata dari hasil penelitian saya itu ada peningkatan, ada perbedaan yang signifikan untuk beberapa term, terutama vitamin dan juga masker ya, yang jadi aktivitas penelusuran itu tuh betul-betul berbeda signifikan antara sebelum lockdown dengan setelah atau selama lockdown atau setelahnya gitu ya, yang mana itu mencerminkan bahwa gerakan dari pemerintah ya, atau kebijakan yang diambil pemerintah itu mempengaruhi perilaku masyarakat begitu ya. Itu secara umum seperti itu, meskipun ya harus hati-hati dalam menginterpretasikan ini. Tapi sayangnya ya di situ kalau kita melihat penelusuran untuk cuci tangan dan juga jaga jarak itu tidak berbeda signifikan ya, bukan berbeda signifikan antara sebelum dan setelah lockdown. Ini karena kemungkinan jaga jarak itu dianggap sesuatu yang gampang gitu ya. Orang tidak aware terhadap berapa sih jarak yang harus dijaga atau yang harus diperhatikan begitu. Kemudian cuci tangan karena sudah ada hand sanitizer itu lebih menjadi andalan karena dia memang handy ya, memang lebih convenience, lebih nyaman gitu ya dibandingkan dengan cuci tangan dengan sabun karena lebih butuh agak ribet gitu ya. Ya, saya kira kalau dilihat di awal pandemi itu gambarannya seperti itu. Tapi setelah kemudian ada banyak kasus ya, kalau kasus semakin dekat dengan kita, dalam artian kita semakin sering mendengar berita bahwa di lingkaran keluarga kita, lingkaran lingkungan, tempat kerja dan lain sebagainya itu ada kasus dan lain sebagainya, saya kira itu akan mempengaruhi ini juga kepatuhan gitu ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun ada pasti orang bosan ya, terutama sekarang sudah setahun setelah pandemi. Memang dan kita melihat ada penurunan kasus sejak Januari ya, sudah mulai menurun di Indonesia, vaksinasi juga sudah jalan. Nah, tapi yang mengerikan pada saat-saat seperti ini adalah perasaan sudah menang dari COVID, karena itulah yang di India membuat masyarakat menjadi lengah, kemudian kasusnya betul-betul naik berkali-kali lipat gitu ya, dan sekarang membahayakan, bahkan menurut saya termasuk mengganggu banyak rencana pemerintah lain karena ada embargo vaksin itu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan. Silakan nanti kalau misalnya ada tambahan itu. Terus ada yang belum jelas. Terima kasih. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Pak Anton mengenai tingkat kepercayaan masyarakat, bahwa ada yang percaya dan ada yang tidak percaya terhadap vaksin
COVID-19 ini? Pastinya ada pengedukasian dari pemerintah. Nah, menurut Bu Evi, apakah pengedukasian pemerintah mengenai vaksin ini sudah efektif ya, Bu? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kepercayaan orang gitu ya terkait dengan ini yang dibicarakan yang vaksinnya atau yang COVID-nya? Nah, saya tadi jawabnya tentang tentang COVID-nya, bukan vaksin. Mohon maaf. Ini yang ditanyakan vaksin COVID-nya atau COVID-nya sendiri? Vaksin COVID-19-nya, Bu. Oh, vaksinnya ya. Jadi kepercayaan masyarakat terkait dengan program vaksinasi ya. Ya, dan juga dengan COVID-19-nya juga. Jadi awalnya COVID-19, kemudian vaksinnya. Seperti itu. Ya. Ya, memang harus kita akui gitu ya, di negara kita itu kan banyak sekali masyarakat yang masih ya seperti yang disampaikan Pak Anton tadi gitu. Jadi masih menganggap bahwa COVID itu enggak ada gitu ya, itu hanya sebuah konspirasi gitu ya. Itu memang ada masyarakat yang berpandangan seperti itu. Tidak hanya di negara kita sebenarnya, di negara modern seperti Amerika pun mereka juga ada beberapa masyarakat yang masih berpandangan seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana upaya pemerintah terkait dengan menyadarkan masyarakat bahwa memang ada pandemi ini gitu ya, nyata gitu ya, kelihatan di depan mata kita. Ya sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak upaya ya, di antaranya adalah ya melalui upaya untuk menghilangkan ya berbagai macam hoax yang menyebar ya terkait dengan masalah COVID itu sendiri gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, kalau ada hoax itu kan langsung kemudian pemerintah itu menginformasikan bahwa berita ini adalah hoax dan yang lainnya. Nah itu bagi masyarakat yang memang tinggal di tempat yang akses informasinya cukup ya, hal itu memang cukup efektif. Namun bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan gitu ya, yang memang jangkauan informasinya lebih rendah gitu ya, makanya perlu dilakukan atau pemerintah perlu menggandeng pemuka agama ataupun para aparat-aparat yang ada di pemerintahan tentunya di desa gitu ya. Karena biasanya memang informasi yang berasal dari orang yang mereka percayai gitu ya, itu jauh lebih mudah diterima dibandingkan dengan informasi yang lainnya kalau untuk yang di daerah gitu ya. Nah, terus terkait dengan vaksin COVID gitu ya. Vaksin COVID sendiri seperti apa? Ya sebenarnya sama. Tidak hanya vaksin COVID, kalau kita lihat bahwa ada beberapa orang yang kemudian tidak percaya dengan vaksinasi gitu ya. Mereka mempercayai bahwa vaksin itu merupakan bagian untuk kemudian, kalau orang Muslim ya, ada beberapa yang berpandangan itu bagian untuk menghancurkan orang Muslim, ya itu pandangan yang salah juga kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat, mereka senantiasa berkata bahwa orang-orang di negara modern tidak akan melakukan vaksinasi. Padahal realita yang ada kalau kita lihat terkait dengan vaksin COVID gitu ya, Amerika Serikat sendiri gitu ya, Israel, kemudian beberapa negara-negara besar yang lainnya, Inggris, Jerman dan yang lainnya, mereka semuanya membeli vaksin dalam jumlah yang cukup besar gitu ya, untuk kemudian melakukan program vaksinasi ini. Jadi nggak ada kemudian pandangan yang mengatakan bahwa itu merupakan bagian untuk menghancurkan sesuatu gitu, enggak gitu ya. Jadi harusnya sudah terbantahkan di situ gitu ya. Namun memang ada juga yang berpandangan bahwa vaksin itu tidak akan memberikan efektivitas. Ngapain diberikan vaksin? Karena vaksin yang COVID ini gitu ya, itu kan berasal dari virus yang genomnya adalah mRNA. Ya, genom RNA itu adalah genom dari virus yang sangat mudah sekali mengalami mutasi. Jadi kayak di negara-negara besar seperti Amerika, salah satu tantangannya itu adalah itu tadi, menyadarkan bahwa
tetap masih ada gunanya ya melakukan vaksinasi, meskipun memang harus kita akui bahwa COVID ini berasal dari genom vaksin yang sangat mudah bermutasi. Jadi kalau mereka itu pandangannya gini, ngapain divaksin? Kalau sekarang divaksin terus kemudian tiba-tiba virusnya sudah mutasi, nggak efektif lagi gitu ya. Berarti kan kita memasukkan benda yang sebenarnya tidak memberikan efektivitas apapun gitu ya. Nah, kalau yang terkait pandangan-pandangan seperti itu ya memang harus diberikan pemahaman yang lebih gitu ya, pemahaman yang lebih bahwa ada strategi khusus gitu ya untuk untuk program vaksin gitu ya, terutama pada kasus virus-virus yang memang mudah sekali mengalami mutasi seperti COVID ini gitu ya. Ya sebenarnya berkacanya dari virus influenza gitu ya. Jadi kalau virus influenza dan beberapa virus mRNA itu salah satu strateginya itu adalah ya dengan sebelum dia bermutasi gitu ya, itu segera kemudian disiapkan alternatif vaksinnya. Jadi ya sehingga kemudian proses penyebaran dari virus COVID-nya itu sendiri menjadi lebih terkendali. Itu mungkin. Apakah saya boleh menambahkan? Oke, silakan. Terkait yang vaksinasi, kalau tadi saya membahas tentang adherence gitu, tapi untuk usaha-usaha preventif gitu ya, yang digunakan untuk mencegah penularan COVID-19. Kalau tentang vaksinasi, sebenarnya sebelum vaksin COVID ada, atau sebelum kita mulai membahas tentang COVID atau sebelum pandemi, itu sudah ada istilah baru yang dikenalkan oleh seperti working group dari WHO gitu ya, panel ahli dari WHO. Ya, istilah ini adalah vaksin hesitancy gitu ya, vaksin hesitancy, atau kalau kita terjemahkan secara bebas itu keengganan untuk menjalani vaksinasi. Nah, ini merupakan fenomena dari sudut pandang kesehatan masyarakat, ini fenomena yang sangat penting sekali untuk diatasi, karena vaksin hesitancy ini mempengaruhi jadwal atau mempengaruhi target ya, pencapaian, baik mungkin itu pencapaian, kalau sekarang kita sudah di SDGs ya, SDGs terkait dengan treatment atau pencegahan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin ya, dengan vaksinasi. Jadi vaksin hesitancy itu merupakan isu global dan isu penting yang menjadi agenda utama dari WHO, selain antimicrobial resistance dan lain sebagainya ya. Ini menjadi salah satu hal yang penting. Nah, panel expert dari WHO ya, kebetulan waktu kemarin saya di Sydney, saya sempat belajar sedikit tentang ini ya. Vaksin hesitancy ini oleh panel tersebut itu sudah diidentifikasi apa saja faktor-faktor yang bisa berperan, dan ada banyak sekali faktor yang berperan. Salah satunya memang seperti yang tadi sempat disinggung Bu Evi tentang religion atau kepercayaan atau agama gitu ya. Dan itu tidak hanya terjadi di saudara-saudara yang beragama Muslim, tapi yang beragama Kristiani pun itu juga menunjukkan mereka yang sangat religius gitu ya, itu bahkan malah menolak atau enggan untuk vaksinasi, atau berada di ranah yang masuk ke vaksin hesitancy. Jadi vaksin hesitancy ini membahas sebenarnya adalah spektrum gitu ya, di mana seseorang itu tidak totally accept vaksinasi ya, tidak secara total itu pasrah bongkoan gitu menerima vaksinasi, dan juga tidak secara terus terang itu menolak vaksinasi. Jadi di antara ini ada, kita bisa sebut sebagai ragu-ragu, tapi ragu-ragu pun ada yang ragu-ragu sedikit sampai ragu-ragu banyak gitu ya. Nah,
memang agama itu menjadi salah satu faktor ya yang berpengaruh, tapi ada banyak faktor lain termasuk kepercayaan kepada pemerintah, kepercayaan terhadap vaksinnya sendiri. Jadi vaksin resistensi untuk satu vaksin bisa jadi berbeda untuk vaksin yang lainnya. Nah, kalau kita lihat vaksin COVID-19 ini, kemarin kan saya sendiri meskipun saya punya background farmasi dan kesehatan masyarakat, ketika melihat pengembangan vaksin itu ada banyak toleransi begitu ya, toleransi dari berbagai macam lembaga atau otoritas yang mengatur tentang obat dan makanan di dunia ini tentang prosedur pengembangan vaksin baru untuk COVID-19. Karena kondisi emergency, ada banyak hal yang akhirnya terpotong, sehingga bagi saya sendiri di awal pengumuman atau perkembangan ketika mendapat informasi tentang pengembangan vaksin ini juga agak ragu gitu ya, karena terus terang banyak vaksin itu dikembangkan berbelas-belas tahun gitu, bahkan beberapa tahun lalu itu vaksin dengue ya yang diuji cobakan di masyarakat luas gitu ya di Filipina, akhirnya harus ditarik dari atau dibekukan dulu penelitiannya karena menyebabkan kematian di kalau nggak salah dua anak itu ya. Itu seperti itu rumitnya pengembangan vaksin itu. Tapi di kala pandemi ini kok seperti ini. Tapi ada kabar bahagia yang menurut saya meningkatkan confidence saya gitu ya. Karena penelitian vaksin ya yang dari Sinovac itu kan dilakukan di Indonesia. Besok kita juga punya vaksin merah putih dan yang sekarang kontroversial vaksin Nusantara. Itu dilakukan di populasi Indonesia. Bagi saya itu angin segar gitu ya. Angin segar karena sampelnya itu bukan siapa-siapa ya, orang kita sendiri yang saya yakin makanya juga kurang lebih sama dengan saya, kebiasaannya sama, pokoknya latar belakangnya kurang lebih sama lah dengan saya sendiri. Jadi apapun hasil dari sana, saya merasa saya merupakan populasi yang bisa termasuk dalam generalisasi untuk sampel yang digunakan atau partisipan untuk uji klinis vaksin tersebut di Indonesia, seperti itu. Nah, ada beberapa penelitian terkait dengan hesitansi ini, vaksin hesitansi ini di beberapa negara gitu ya. Tapi saya ingin mengungkapkan yang di Indonesia. Yang di Indonesia ada penelitian dari Pak Harapan ya tahun 2000. Ini sebelum vaksinasi berjalan ya. Publikasinya tahun 2000 dengan dia dan teman-teman, Pak Harapan dan teman-teman ini merancang penelitian ya dengan 2 skenario. Ya, mereka ingin mengetahui sejauh faktor-faktor sosiodemografi apa yang mempengaruhi seseorang itu memiliki kemauan untuk atau menerima vaksinasi begitu ya. Nah, skenario pertama adalah vaksin yang jika vaksin itu memiliki efikasi atau efektivitas ya berdasarkan uji klinis itu 95%, itu bagaimana gitu ya. Kalau yang 50% bagaimana ya. Ternyata kalau 95% vaksin kita itu, vaksin yang dipakai untuk vaksinasi itu punya efikasi sampai 95%, itu ternyata 93,3% partisipan di situ. Partisipannya cukup banyak ya, 1.359. Ini menerima. Jadi kalau efikasi dari vaksin itu bagus, banyak yang menerima. Tapi kalau 50% itu langsung drop menjadi 67,0% ya yang mau divaksinasi. Ini di konsep vaksin hesitansi kita sebut efikasi aja ya, bukan effectiveness karena dari randomized clinical trial uji klinik fase 3 ya. Ini itu merupakan salah satu faktor saja dari vaksin hesitansi. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi vaksin hesitansi. Nah, ternyata kalau dibedah lebih lanjut gitu ya, ternyata yang memiliki latar belakang pekerjaan di kesehatan, jadi healthcare workers itu baik di skenario 95 efikasi 95% maupun efikasi 50% itu sama-sama memiliki
kecenderungan yang lebih tinggi untuk menerima vaksinasi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di bidang lain, gitu ya. Dan saya kira ini bagus sekali ya, bagus sekali untuk kita, gitu ya. Kemudian yang lain, faktor lain untuk ini yang berbeda secara signifikan itu adalah persepsi terkait dengan kemungkinan atau risiko terpapar COVID-19, gitu ya. Semakin tinggi persepsi ya, skor persepsinya terkait dengan risiko terpapar ini, ya semakin dia acceptance-nya atau penerimaan terhadap vaksin COVID itu besar. Kemudian mereka yang bekerja aktif ya, di sini kebetulan yang dibandingkan adalah pegawai negeri sipil dengan pensiunan, gitu ya. Yang pegawai negeri sipil itu lebih pensiunan itu lebih cenderung untuk enggan vaksin ya daripada yang bekerja. Ya, saya paham karena pensiunan mungkin mereka lebih cenderung stay di rumah ya dibandingkan dengan pegawai negeri sipil yang harus keluar dari rumah. Saya kira itu bisa menggambarkan juga situasi vaksinasi, keengganan atau acceptance juga terkait vaksinasi dulu ya tahun 2020. Yang sekarang ini saya masih belum dapat referensi untuk bisa disampaikan. Ya karena sekarang itu terkait publikasi ilmiah itu ini terkait COVID ini mungkin bulan lalu itu sudah sudah terasa usang gitu karena kecepatan publikasinya luar biasa sekali ya. Ya bukan begitu Bu Evi? Betul. Betul. Baik, terima kasih itu dari saya Mbak. Monggo dilanjut. Oh, oke, Pak, oke. Ternyata ada banyak ya, Pak, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat ini. Ya, sangat banyak sekali. Ya, misalnya bisa jadi kepercayaan terhadap pemerintah ya, kepercayaan terhadap institusi kesehatan, kepercayaan terhadap vaksin itu sendiri, kepercayaan terhadap harga ya, apakah harganya itu setara enggak dengan jadi maksudnya pengeluaran ini worthy enggak atau gimana ya, seharga enggak dengan benefit atau manfaat yang didapatkan ya. Terus yang lain misalnya akses ya, apakah aksesnya mudah atau enggak. Kemudian juga perceived risk ya. Di Indonesia saya kira yang perlu diluruskan juga, kapan hari itu kan waktu awal-awal COVID itu kemudian ada pertanyaan, kalau pakai vaksin flu gimana ya? Orang Indonesia itu memandang vaksin flu, kecenderungannya ya di masyarakat luas itu flu itu biasanya nek kena flu lah sembuh sendiri gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini flu-nya itu bukan flu itu gitu ya, bukan selesma yang biasa kita istilahkan dengan flu itu gitu ya. Nah, itu kadang ada misinformasi di situ, tapi ya karena sudah tersebar luas atau gimana ya sudah mengakar gitu ya, jadi ya mungkin susah untuk diatasi atau direduksi begitu. Baik. Juga hoax Mbak ya, hoax sangat berpengaruh sekali. Iya Pak, benar Pak. Soalnya kan juga ada berita-berita yang tersebar luas di media sosial itu yang tidak jelas gitu sumbernya dari mana. Dan itu menurut saya juga kayak mempengaruhi pola pikir masyarakat-masyarakatnya. Ya, betul. Dan ada sebuah studi yang sangat menarik ya dengan skala global gitu memantau beberapa media sosial yang dimaksud di sini termasuk YouTube dan juga beberapa media sosial yang tidak populer di Indonesia gitu. Nah ternyata kecepatan penyebaran ya atau diseminasi dari propagasi informasi itu loh, dari 1 nge-share ke 3 nge-share ke 10 dan lain sebagainya, antara informasi yang questionable atau yang perlu dipertanyakan dengan informasi yang akurat itu sama-sama kuatnya gitu. Jadi gimana ya, saya kira yang dibangun kemudian adalah perlunya sikap kritis ya di masyarakat, saya kira untuk bersosial media. Iya, betul sekali Pak. Jadi itu
Artinya begini ya Pak, itu kita tuh harus ada kepercayaan dari dalam diri kita sendiri juga. Nah, terus kita juga harus membangun kepercayaan dari pihak luar-luar, seperti dari pemerintah atau kesehatan. Jadi agar kepercayaan ini tuh dapat tumbuh sendiri, tumbuh dengan pasti di dalam hati masyarakat. Seperti itu. Ya, Apa benar betul. seperti itu ya Pak? Ya, betul seperti itu. Oh, baik Pak. Memang ini COVID-19 masih marak-maraknya sekali, apalagi ini kan kabarnya juga India, ini kan datang ke Indonesia, Pak. Ya, jadi yang dari India kemarin kan ada yang untungnya belum lolos, jadi mereka sekarang sedang dikarantina 5x24 jam dengan penjagaan dan monitoring khusus ya terkait dengan kondisi kesehatan dan lain sebagainya. 12 ya kalau nggak salah ya, 12 warga negara India. Dan pesawatnya ini pesawat charteran gitu. Oh, Berarti kemungkinan orang-orang yang secara sosioekonomi Finansial lumayan kuat gitu ya. ya benar Pak, benar. Ini yang susah ini. Iya. Tapi sekarang kan sudah di ini kan ya, yang apa namanya India, pemerintah melakukan langkah cepat untuk kemudian apa namanya mencegah dan menghentikan pengurusan visa ya untuk apa namanya warga negara yang berasal dari India. Ya, karena memang mutasi yang terjadi di India, gitu ya, mutasi virus yang terjadi di India itu ternyata penyebarannya jauh lebih cepat, gitu ya, dibandingkan dengan mutasi-mutasi yang lainnya. Gitu ya. Jadi dari berapa juta, gitu ya, kasus tiba-tiba meledak menjadi ratusan juta yang sangat luar biasa, memang. Iya. Kita kan mengistilahkannya jadi tsunami ya, tsunami di India, tsunami COVID di India. Iya. Sampai jenazahnya itu kan dibakar di jalanan gitu Bu, bakar massal kayak gitu, sampai membludaknya COVID di sana. Iya. Dan ya itu karena India juga secara demografi itu kan kota-kota besarnya itu kan penduduknya padat sekali ya, sama seperti mungkin Jakarta kalah padat ya di New Delhi gitu kan kalah padat. Jadinya ya yang namanya penyakit menular itu ada hubungannya dengan kepadatan penduduk pasti itu. Jadi apalagi kemarin ada acara itu ya keagamaan yang akhirnya di sungai lagi ya kan sungai itu alirannya sampai dari hulu ke hilir gitu ya, jadi wah itu luar biasa sekali gitu. Iya Pak, benar sekali. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan juga pemerintah juga sudah mengupayakan untuk menghindari hoax tentang vaksin dan memberikan pandangan. Nah, untuk vaksin yang digunakan pun ada 2 jenis, yaitu vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca. Pertanyaan untuk Bu Evi, sebenarnya adakah perbedaan signifikan Ibu mengenai kedua vaksin ini? Sebenarnya bukan hanya 2 vaksin yang telah dipesan ya oleh negara kita dan sudah mendapatkan approval ya dari Badan POM atau kalau kita istilahkannya kan emergency use authorization gitu ya. Kurang lebih ada berapa ya? 6. Jadi 6 vaksin yang sebenarnya akan digunakan di negara kita. Yang sekarang sudah datang dan sudah digunakan sejak bulan Januari kalau saya tidak salah. Itu adalah dari Cina ya, dari Sinovac ya. Selain Sinovac ada Sinopharm ya. Terus kemudian akhir bulan Maret ya, awal April ini dari AstraZeneca. Sebenarnya ada beberapa vaksin lain yang sudah dipesan juga, diantaranya adalah dari Novavax ya, kemudian ada Moderna dan dari Pfizer. Nah, ini 3 ini yang memang belum datang di Indonesia. Selain kita sendiri, di negara kita sendiri sedang berupaya untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang
produksi vaksin, yaitu dengan mengusung vaksin merah putih ya, di bawahnya Bio Farma dan H-Men ya. Kemudian ada yang terakhir yang sempat kontroversial itu, dan akhirnya ada kesepakatan ya antara Badan POM, kemudian dari pihak peneliti di Vaksin Nusantara dan dari Kementerian Kesehatan. Nah, dari yang sudah ada atau dari 6 yang memang dipesan oleh Indonesia itu ada beberapa platform vaksin yang digunakan. Jadi yang pertama kali digunakan yang dari Sinopharm dan Sinovac itu apa namanya, basis vaksinnya itu adalah vaksin yang diinaktivasi. Jadi gampang, ini sebenarnya adalah teknologi yang paling lama ya. Jadi teknologi tradisionalnya vaksin itu adalah vaksin virus yang diinaktivasi atau virusnya dimatikan, gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri teknologi ini sudah ada. Bio Farma bisa melakukan hal ini, gitu ya. Tapi memang kita mengambilnya sementara ini dari Sinovac, meskipun tahun April ini kalau saya tidak salah Bio Farma sudah memproduksi ya vaksin yang diinaktivasi ini. Jadi kalau diinaktivasi itu jadi virusnya itu ditumbuhkan dulu. Jadi virusnya itu diperbanyak dulu ya, setelah banyak kemudian diinaktivasi dengan menggunakan senyawa kimia. Jadi biasanya dengan menggunakan formaldehid gitu ya. Ada juga yang dengan menggunakan saya kok lupa. Satu lagi ada beta propiolakton, jadi BPL. Nah, jadi setelah vaksin ini dimatikan, jadi virus ini dimatikan, gitu ya. Ada bagian kan pasti dari virus ini yang mampu meningkatkan respon imun spesifik bagi tubuh kita. Yang kita butuhkan kan itu. Jadi bedanya vaksin dengan obat, gitu ya. Kalau vaksin ini syaratnya, gitu ya, syaratnya sebagai produk biologi itu harus mampu merangsang respon imun. Jadi harus memiliki sifat imunogenik. Jadi respon imun tubuh harus muncul. Kalau respon imun tubuh tidak muncul, kan tidak bisa melindungi tubuh kita. Tapi berbeda dengan obat ya, obat yang berasal dari produk biologi misalkan. Nah, kalau obat yang berasal dari produk biologi, syaratnya itu diantaranya adalah tidak boleh merangsang imun. Jadi malah tidak boleh merangsang imun, karena kalau merangsang imun, obatnya dihancurkan, nggak jadi bisa menyembuhkan. Nah, jadi itu kalau yang perbedaan pertama antara Sinovac dengan vaksin AstraZeneca ya, kalau yang ditanya tadi dengan AstraZeneca. Nah, kalau yang AstraZeneca menggunakan apa? Yang AstraZeneca ini menggunakan vektor virus. Jadi dia menggunakan virus adenovirus. Jadi adenovirus ini digunakan untuk membawa bagian dari virusnya, virus COVID itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, gitu ya, sehingga kemudian bagian yang dibawa tadi itu nanti akan membentuk suatu protein, dan proteinnya itu nanti akan mampu memicu respon tubuh kita untuk membentuk antibodi yang spesifik terhadap COVID. Ya, jadi platformnya itu adalah vektor virus, dan ini memang baru pertama kali, karena sebelumnya belum pernah ada platform vaksin yang sudah diedarkan gitu ya di dunia, gitu ya, yang sudah di-approval oleh FDA ataupun Badan POM yang berbasis vektor virus, gitu ya. Yang sudah ada itu adalah basisnya adalah ya protein subunit, gitu ya, dan virus yang diinaktivasi, atau ada juga yang dilemahkan ya. Jadi virus yang dilemahkan atau yang diinaktivasi. Nah,
yang Novavax gitu ya, Novavax dan termasuk yang sedang dikembangkan oleh Eichmann bersama dengan Bio Farma itu adalah vaksin protein subunit. Jadi yang digunakan, yang diambil itu adalah bagian kecil dari virusnya. Jadi kita tahu ya, virus itu kan masuk nempelnya melalui protein spike ya, protein S yang akan menempel pada reseptor S2 yang ada pada tubuh kita. Nah, bagian S ini atau protein spike inilah yang kemudian nanti akan diproduksi, gitu ya, sehingga ketika dia sudah diproduksi, ya dapat protein spike-nya saja, ya protein spike-nya inilah nanti yang akan diberikan kepada kita, gitu ya. Diberikannya secara apa? Secara intramuskuler. Kemudian Moderna sama Pfizer ini sama platformnya, jadi dia kedua perusahaan besar ini ya, Moderna dan Pfizer ini basis vaksinnya adalah RNA, jadi mRNA. Jadi mengambil atau menggunakan mRNA dari virus itu ya, tapi bagian mRNA yang memang spesifik nantinya akan mampu merangsang respon imun. Ya tentunya yang diketahui sekarang yang mampu merangsang respon imun secara cepat itu adalah dan kuat itu adalah di daerah protein spike-nya tadi. Jadi kalau dilihat dari yang sudah disetujui dan kemudian dibeli di negara kita itu ada 3 platform, yaitu virus yang diinaktivasi, kemudian vektor virusnya, ya, kemudian ada protein subunit dan berbasis RNA. Nah itu. Nah, karena yang dipakai sementara ini adalah Sinovac ya dan AstraZeneca gitu ya. Perbedaan yang lainnya itu adalah dari nanti kaitannya dengan proses penyimpanan. Jadi proses penyimpanan itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah gitu ya ketika akan mengadakan pembelian vaksin ini gitu ya. Ada yang berpandang ngapain sih membeli yang punyanya Sinovac gitu ya, kenapa kok nggak beli aja yang punyanya AstraZeneca atau yang lain yang lebih modern gitu ya. Nah ternyata mungkin pertimbangan lain yang juga dipikirkan oleh pemerintah kita itu adalah terkait dengan kesiapan logistik ya, pendistribusian. Jadi kalau kita tahu vaksin itu kan nggak bisa disimpan di suhu ruang, rusak gitu ya. Dia harus disimpan di suhu yang dingin gitu ya. Kalau yang kalau saya tidak salah gitu ya, kalau yang Sinovac itu dan Sinopharm itu di suhunya masih 2 sampai dengan suhu dingin ya, 2 sampai dengan 4 derajat Celcius. Jadi di lemari es gitu. Nah, kalau yang AstraZeneca dan yang lainnya, itu yang AstraZeneca itu suhunya sudah suhu yang minus 20 gitu ya. Nah, tentunya ini akan menyusahkan sekali kalau kemudian sebagian besar yang dibeli oleh negara kita itu misalkan adalah yang punyanya AstraZeneca atau yang harus disimpan di minus 20. Berarti kan harus menyiapkan baik mobilnya, baik nanti di puskesmasnya, nyimpennya harus benar. Gitu. Karena kalau salah penyimpanan, ya maka otomatis kan nggak ada gunanya. Kayak kita memasukkan barang yang sebenarnya sudah nggak ada fungsinya. Gambaran sekilasnya seperti itu. Jadi perbedaan antara Sinovac dengan AstraZeneca atau dengan yang lain. Yang terkait dengan efikasi, ya kita tahu sendiri banyak jurnal yang menyatakan tingkat efikasi dari Sinovac mungkin tidak setinggi tingkat efikasi dari AstraZeneca. Tapi memang kalau kita bicara efikasi, uji efikasinya, uji klinisnya itu sangat tergantung dengan karakteristik dari sampel yang digunakan. Jadi tentunya ya, secara genetik itu pasti akan mempengaruhi. Jadi masyarakat di kita di Indonesia dengan masyarakat di Eropa gitu itu kan itu akan berbeda tingkat efikasinya ketika diberikan vaksin. Nah itulah yang kemudian membuat kenapa kayak Sinovac saja gitu ya antara di Indonesia
dengan di Turki gitu ya. Itu kenapa tingkat efikasinya bisa berbeda. Di Indonesia hanya 65% ketika diteliti, dan di Turki itu bisa lebih, jadi 95%. Ya, kenapa? Iya, secara responden yang digunakan kan berbeda. Selain itu juga jumlah juga mempengaruhi, dan juga termasuk yang diambil itu adalah orang-orang yang resiko tinggi ataukah tidak. Nah, itu juga sangat mempengaruhi hasil efikasinya. Tapi yang kita lihat kan secara batas minimal yang disyaratkan oleh WHO, efikasi dari suatu vaksin bisa digunakan itu kan seluruhnya itu sudah terpenuhi gitu ya, dari aspek efikasinya ya. Nah, selain dari aspek efikasinya, kita melihat kalau kita bicara vaksin, yang kita lihat itu adalah aman. Ya. Jadi kan tiga hal yang senantiasa kita ingat ya kalau kita bicara produk farmasi itu adalah aman, efektif, dan bermutu. Nah, aman tentunya sudah dibuktikan di fase klinis tahap 1. Jadi kesemuanya itu tadi yang sudah mendapatkan izin edar tadi itu semuanya sudah lulus ya dalam hal keamanannya. Itu mungkin nanti kalau ada yang lain bisa disambung lagi. Wah, ternyata banyak juga ya, Bu, vaksin-vaksin yang digunakan oleh pemerintah kita, dan juga ada perbedaan nih beberapa vaksin itu. Dan juga penyimpanan pun mempengaruhi efisiensi dari vaksin tersebut. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang dijelaskan oleh Bu Evi, menurut Bapak Anton, apakah ada perbedaan-perbedaan itu mempengaruhi sikap dari masyarakat sendiri, Pak? Baik, saya kira saya ingin menambahkan dulu beberapa informasi terkait yang tadi yang disampaikan Bu Evi, bahwa memang betul ya, salah satu kegembiraan saya dengan vaksin Sinovac ya, atau acceptance saya dengan vaksin Sinovac itu adalah penyimpanannya yang tidak sulit ya, hanya di suhu 2-8 derajat Celcius. Kenapa? Karena tantangan di negara kita adalah cold chain management atau manajemen rantai dingin ya, untuk distribusi vaksin ini ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, sekarang kalian bisa bayangkan kalau distribusi lewat kapal misalnya ke pulau-pulau yang kecil di Indonesia, karena negara kita negara kepulauan, yaitu bagaimana susahnya ketika harus menjaga vaksin tersebut tetap berada pada kondisi yang yang dipersyaratkan. Dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas di tempat kita belum tentu punya tempat penyimpanan yang sesuai tadi, sebagaimana yang sudah diungkapkan Bu Evi. Saya kebetulan dulu punya penelitian bersama teman-teman di USC terkait dengan manajemen cold chain ini ya, pemantauan di puskesmas gitu ya, di sana di Sibu. Kebetulan kita sama-sama negara kepulauan gitu ya, dan ternyata di sana hanya sedikit puskesmas yang punya kemampuan untuk menyimpan vaksin gitu ya. Dan juga pengetahuan para personil itu juga perlu diupdate dan sebagainya. Juga menanggapi terkait dengan menambahkan informasi ya terkait dengan efikasi dari vaksin. Ini saya fokus ke Sinovac dan AstraZeneca gitu ya, yang sepertinya jeglek gitu ya, antara Sinovac efikasinya 65%, kemudian AstraZeneca lebih dari 90% begitu ya. Perlu dilihat juga secara metodologi penelitiannya gitu ya. Di sini kita punya confounding atau faktor yang bisa mempengaruhi hasil penelitian gitu ya, terkait dengan prevalensi atau insidensi
COVID-19 sendiri di negara tempat vaksin penelitian tersebut dilakukan. Karena kita setiap negara memiliki awal mula pandemi atau awal mula penularan yang sudah community transmission itu ya itu berbeda-beda. Jadi mungkin ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple, intinya seperti itu ya. Efikasi 65% dengan 95% atau lebih dari 90%, 93% yaitu dari masing-masing vaksin yang ada. Karena itu sangat tergantung dengan dinamika insidensi kasus di sana gitu. Nah, itulah yang kemudian saya suka dengan Sinovac karena di Indonesia gitu ya, penelitiannya di Indonesia. Baik, kalau terkait penerimaan masyarakat, saya kira kalau Sinovac kemarin kan banyak ditentang karena profil efikasi itu. Tapi ada salah satu fitur yang kemudian bisa dimanfaatkan dari hasil uji klinik ini, uji klinik fase 3, bahwa ternyata adverse reaction-nya ini hanya ringan sampai middle gitu ya. Yang tidak terlalu banyak gitu ya. Apalagi kemarin waktu vaksinasi gitu ya. Saya sempat memberi edukasi kepada beberapa teman yang orang tuanya sebenarnya mau begitu, tapi dia sendiri itu ragu begitu. Kemudian ya saya harus membukakan jurnal Lancet terkait publikasi sebenarnya fase 2-3 digabung jadi satu ya. Fase 2 dan 3 digabung jadi satu untuk vaksin Sinovac itu di lansia. Dan ternyata ya di situ memang adverse effect-nya cuma kecil saja. Terkait AstraZeneca sekarang yang menjadi isu itu kan blood clot formatting ya, pembentukan blood clot, pembekuan darah ya, yang kemudian bahkan Denmark itu setahu saya nggak tahu apa sekarang sudah berubah atau tidak. Denmark itu sampai banning atau tidak menerima vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi di negara mereka. Jadi mereka mencari alternatif yang lain. Namun dari perspektif pharmacovigilance sebenarnya kejadiannya ini kan sebenarnya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Hanya ada beberapa puluh kasus di antara sekian juta vaksinasi yang sudah dilaksanakan dengan vaksin dari AstraZeneca. Dari sudut pandang pharmacovigilance, adverse event ya, ini kita masih belum bisa menyebut ini sebagai adverse reaction, tapi mungkin adverse event gitu ya. Apakah itu betul-betul terkait dengan vaksin ini atau yang lain, kita masih belum confident untuk menyebut itu sebagai adverse reaction. Jadi kita sebut adverse event itu, jadi ini masih bisa berhubungan dengan vaksin itu sendiri, bisa juga tidak gitu ya. Itu jadinya 1 banding mungkin sekian ratus ribu atau ya sekian ratus ribu mungkin ya. Nah, ini termasuk adverse event yang rare, very rare ya. Itu adalah klasifikasi yang paling kayak kalau istilah kelarutan itu yang praktis tidak larut itu loh, Dek. Berarti ya itu yang paling bawah sendiri, very rare. Kalau yang very rare ini berarti kalau kita lihat dari benefit ratio, tentunya manfaatnya itu masih lebih besar gitu ya untuk menggunakan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca atau tidak gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Saya sendiri kurang tahu apakah vaksin AstraZeneca itu dengan informasi efikasi yang lebih dari 90% itu meningkatkan confidence atau kepercayaan dari masyarakat atau tidak. Tapi ada kemungkinan itu karena di studi yang tadi yang saya sampaikan oleh Pak Harapan dan kawan-kawan itu kalau efikasi bagus itu mereka pasti mau ya. Cuman itu efikasi bagus mau, cuman kalau gratis gitu ya. Kalau nggak gratis saya mahal, saya nggak tahu ya. Ya mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Coba. Halo. Oh iya Pak, iya. Ya, ya. Seperti itu. Ini
sekali masalah COVID-19 ini. Kemudian dari teman-teman mahasiswa ini, Pak, Bu, masih bingung dari proses didapatkannya vaksin itu tuh bagaimana. Dan juga mahasiswa-mahasiswa ini tuh masih bingung akan diberikan vaksin yang mana atau apakah kita bisa memilih vaksinnya. Mengingat tadi kan ada 6 vaksin dan 3 vaksin yang sudah berjalan, yang sudah divaksinasikan. Nah, jadi mungkin dari Bu Evi bisa menjelaskan alur mendapatkan vaksinnya itu bagaimana ya, Bu? Dan menurut Bu Evi sendiri, apakah sudah efektif vaksin COVID-19 tersebut? Pertanyaan saya tanya ganti ya, yang dimaksud dengan mendapatkan tadi itu mendapatkan vaksinnya atau supaya vaksin itu bisa diedarkan? Mendapatkan vaksinnya, Bu. Berarti apa namanya? Kapan bisa mendapatkan kapan bisa divaksinasi COVID gitu ya, maksudnya gitu ya? Iya. Jadi memang pemerintah melakukan 4 tahapan untuk proses vaksinasi itu. Jadi kalau tahapan yang pertama ini sudah jalan ya sampai dengan akhir April ini. Jadi Januari sampai dengan April 2021 itu tahap vaksinasi tahap 1. Siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin pada tahap 1 ini diantaranya adalah tenaga kesehatan ya. Kalau mahasiswa itu ada yang sudah mendapatkan, terutama mahasiswa yang sedang PKL di rumah sakit ya, seperti calon dokter itu, jadi yang sedang koas gitu ya, termasuk juga dokter-dokter yang mengambil program spesialis gitu ya, itu otomatis dia pasti akan mendapatkan vaksin. Jadi tenaga kesehatan, kemudian asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang tadi saya ceritakan sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk juga nurse ya, tidak hanya dokter, jadi profesi perawat itu juga kalau dia sedang melakukan praktek profesi di rumah sakit, gitu ya, itu juga bisa mendapatkan vaksin pada tahap 1 ini. Nah, siapa yang menguruskan? Biasanya kalau terkait dengan yang tenaga kesehatan itu sudah ada pendataannya. Jadi kalau misalkan dokter ya berarti melalui ID, kalau di dinas kesehatan mereka kan punya datanya. Kemudian kalau yang apoteker misalkan kita apoteker, maka itu bisa melalui Dinkes dan IAI-nya. Itu data-datanya seperti itu. Nah, pada tahap 2 ini juga sama sebenarnya rentang waktu pelaksanaannya, yaitu Januari sampai dengan April 2021. Siapa saja petugas pelayanan publik, diantaranya adalah ya TNI, ya Polri, kemudian aparat hukum, ya petugas layanan publik lainnya di bandara, pelabuhan, gitu, stasiun, terminal, termasuk kita yang ada di layanan pendidikan ya. Jadi kayak dosen Pak Anton termasuk yang sudah mendapatkan ya, sudah mendapatkan vaksin. Bu, sudah Bu. Sudah, saya belum Pak. Saya termasuk yang tidak bisa divaksinasi karena sedang posisi hamil gitu. Jadi kan kontraindikasinya kan tidak boleh untuk ibu yang sedang hamil. Jadi masih belum divaksin kalau saya. Kalau suami itu sudah. Jadi itu yang tahap 2. Jadi ya termasuk juga pegawai-pegawai di PLN ya, PDHM gitu ya. Dan pokoknya pelayanan yang ada di bagian pelayanan kepada masyarakat. Termasuk juga di tahap 2 ini adalah kelompok usia lanjut. Jadi makanya kan banyak sekarang di Jakarta itu banyak drive-thru ya untuk vaksin untuk yang lansia. Jadi yaitu usaha inovasi pemerintah yang patut kita apresiasi ya. Jadi memberikan layanan drive-thru untuk program vaksinasi bagi yang lansia. Jadi di atas 60 tahun ke atas.
Kemudian tahap ketiga itu April sampai dengan Maret 2022, jadi masih tahun depan gitu ya. Itu adalah bagi masyarakat selain yang tadi, jadi terutama adalah masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, ya, sosial dan ekonominya. Ya, kemudian yang terakhir nanti di tahap 4 itu dengan rentang waktu yang sama, April 2021 sampai dengan Maret 2022 itu bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya yang memang belum mendapatkan vaksinasi. Seperti kita ketahui, target di negara kita itu adalah 180 juta vaksin ya. Jadi ya vaksin ini kan sebenarnya tujuannya adalah mencegah penyebaran virus COVID yang luar biasa. Jadi kalau bisa dicegah penyebarannya, maka otomatis kan itu sudah tingkat kasusnya juga akan mengalami penurunan. Selain juga untuk bagi kitanya yang divaksin itu juga untuk mencegah supaya kalaupun terkena, gitu ya, kalaupun terkena itu tidak sampai di tingkat keparahan yang tinggi, gitu ya. Jadi tidak terlalu parah, gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang mahasiswa tadi, gitu ya? Ya tergantung yang mahasiswa tadi masuk di tahapan yang mana. Gitu. Sebenarnya kalau yang mahasiswa yang memang tidak masuk dalam kategori yang tadi menjalani pendidikan yang memang berada di fasilitas kesehatan, gitu ya, itu masuk tahapan yang agak bawah, gitu ya. Kenapa? Karena ya memang ini benar atau enggak ya? Coba nanti kita pikirkan bersama. Ya ya mahasiswa itu kan usianya kan usia produktif ya, di mana sistem kekebalan tubuhnya itu memang masih sangat tinggi, gitu ya. Kondisi optimal ya, kondisi ideal lah ya untuk sistem pertahanan tubuh, gitu ya. Dan kita tahu sendiri kalau kita bicara virus COVID-19, maka otomatis yang bisa melawan itu adalah sistem pertahanan tubuh kita sendiri ya. Semakin baik sistem pertahanan tubuh kita, maka ya kemungkinan kita ya terinfeksinya iya mungkin, tetapi sampai mendapatkan keparahan yang tinggi itu rendah, gitu ya. Itu mungkin Pak Anton bisa nambahi. Mungkin kalau terkait dengan pilihan ya, itu saat ini masyarakat ya sepertinya tidak punya banyak pilihan ya. Dalam arti kalau kita sudah mendaftar untuk vaksinasi, kemudian kita ada di satu tempat tertentu gitu ya, di tempat yang istilahnya ini kan melakukan pelayanan vaksinasi tersebut, ya kita terima apa adanya. Vaksinnya apa ya kita nggak bisa milih gitu ya. Seingat saya kemarin waktu saya vaksinasi, saya dan Sekretariat Akademika di Institut Vaksinasi, kita tidak ditawari mau vaksin Sinovac atau mau vaksin AstraZeneca ya. Karena semua tergantung supply ya, tergantung stok yang ada itu seperti apa. Tapi yang jelas itu harus kalau vaksinasi pertama AstraZeneca ya keduanya AstraZeneca, yang vaksin pertama Sinovac ya kedua vaksin Sinovac gitu. Karena ini semua kan negara-negara di dunia itu membutuhkan vaksin ini. Jadi vaksin yang ada kita nggak punya kebebasan untuk memilih di sini, kecuali kalau kemudian ada pemerintah mengadakan skenario yang vaksinasi berbayar itu ya, berbayar kemudian mau pilih yang mana terserah di fasilitas kesehatan tertentu itu ya itu baru kita punya pilihan gitu ya. Tapi di posisi ini, di situasi sekarang sepertinya kita tidak bisa untuk memiliki kemerdekaan memilih vaksin mana yang ingin kita dapatkan gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Oh, baik. Dapat saja sudah alhamdulillah ya Pak ya. Iya betul. Karena kan kita tahu sendiri nih sekarang ini kan kalau di Indonesia kayaknya masih cukup. Kemarin Menteri Kesehatan bilangnya masih cukup. Sempat khawatir kan karena sudah mendekati kadaluarsa semua.
Yes. Ya, betul Bu. Yang sekarang ada hanya cukup untuk 20 hari ke depan gitu ya, sambil menunggu Mei, karena Mei rencananya ada skenario untuk itu. Ini dinamikanya itu ada terus ya, dan kita kan kebetulan saya kan hanya apa ya, orang bawah gitu ya, grassroots gitulah. Kita hanya bisa baca berita gitu ya. Kita tidak membuat kebijakan atau kita tidak bisa punya koneksi yang dengan kekuasaan. Jadi ya, dan lagi saya kira pemerintah kita itu usahanya sudah maksimal gitu ya. Untuk mendapatkan vaksin dalam jumlah yang relatif besar dan gratis loh. Yang dari Gavi itu kan gratis, itu dari mekanisme kerja kerjasama multilateral, multinasional gitu ya. Itu lobby-lobbynya luar biasa hebat itu menurut saya loh. Lobby kita itu kuat sekali. Bahkan kemarin juga dapat sumbangan dari New Zealand ya, sebesar berapa gitu ya, berapa triliun begitu untuk Indonesia melakukan vaksinasi ya, karena ada kepentingan juga, karena pariwisata Indonesia itu bagaimanapun juga untuk saudara-saudara kita di Australia dan New Zealand itu magnet gitu ya. Jadinya kalau Indonesia aman ya nanti pelancong dari mereka juga relatif aman gitu. Ya. Wah, ternyata banyak juga ya yang sudah mendapatkan vaksin ini. Dan juga ada beberapa tahap yang dilakukan untuk proses vaksinasi ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya lewat Instagram. Kita pilih beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Bu Evi. Setelah dilakukannya vaksinasi, jika ada mahasiswa yang terpapar COVID, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kan memang vaksin COVID itu tidak membuat kita tidak bisa terpapar oleh SARS-CoV-2 ya. Jadi masih sangat mungkin ya bagi kita untuk kemudian terinfeksi kembali dengan virus SARS-CoV-2 ini. Kalau kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan, ya pemerintah sekarang menggalakkan tidak hanya 3M tetapi 5M. Jadi yang meliputi menggunakan masker, ya senantiasa mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, gitu ya, mengurangi mobilisasi dan menjaga jarak, gitu ya. Nah itu kalau tidak ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, maka otomatis masih sangat mungkin untuk terinfeksi. Nah, sekarang kalau kemudian kasusnya kita terinfeksi, bagaimana? Ya diobati. Kalau kemudian terinfeksinya itu sampai kemudian menimbulkan gejala yang memang perlu penanganan serius. Berdasarkan beberapa penelitian sih ya, itu menunjukkan memang salah satu keuntungan atau salah satu manfaat yang kita peroleh ketika kita mendapatkan vaksin itu adalah sudah terbentuknya antibodi spesifik terhadap virus SARS-CoV tersebut, gitu ya. Sehingga ketika kemudian kita terinfeksi, tentunya harapannya gejala yang ditimbulkan itu tidak sampai menunjukkan keparahan. Yang kita takutkan itu kan sampai kemudian terjadi badai sitokin ya, yang memang sudah kemudian kegagalan multi organ itu terjadi. Nah biasanya gitu ya, atau berdasarkan penelitian ya, itu yang sudah mendapatkan vaksin itu tidak sampai ke arah sana gitu ya. Kalaupun ternyata kemudian sampai ke arah sana, bagaimana tindak lanjutnya? Ya tetap ya penanganan pada pasien-pasien yang terinfeksi SARS-CoV itu tetap sama, tidak ada berubah selama belum ada perubahan guideline-nya. Jadi pemerintah kan sudah punya guideline-nya. Jadi kalau
seseorang itu dengan gejala setelah diketahui dia positif COVID ya, terus kemudian ada gejala apa, nah itu biasanya pengobatannya itu akan disesuaikan dengan kondisi klinis yang ada pada pasien tersebut. Jadi kalau ditanya, terus kalau terkena lagi gimana? Ya dilihat, kalau memang parah ya harus ke rumah sakit diobati gitu ya. Kalau nggak parah ya tetap harus melakukan isolasi mandiri gitu. Kalau memang bisa beraktivitas, jadi tetap pakai patokannya, tetap pakai patokan yang selama ini kita ketahui. Itu mungkin Pak Anton mungkin mau nambah. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Dan gimana ya? Mungkin yang perlu disebarluaskan ke masyarakat itu bahwa vaksinasi COVID-19 ini bukan aib begitu ya, bukan aib. Jadi kalau misalnya positif itu lebih baik diberitahukan kepada, misalnya kalau secara hierarki gitu ya, dari kepada Pak RT, Pak RW, Pak RT nanti kan lapor ke Pak RW, Pak Lurah dan lain sebagainya. Jadi agar ada koordinasi rencana isolasi mandiri ke keluarga, jadi itu diberitahukan saja demi mencegah agar mereka tidak tertular begitu ya. Dan itu bukan aib sama sekali, ini penyakit, semua orang bisa kena gitu ya, tidak bisa kemudian dipersepsikan bahwa kalau kena penyakit ini berarti seperti ini gitu ya. Saya kira itu yang perlu disebarluaskan begitu ya. Karena itu menurut saya kita tetap tidak boleh lengah ya zaman sekarang ini. Karena tenaga kesehatan juga sudah capek sekali gitu ya. Saya baru saja kemarin itu saya jadi moderator di salah satu webinar alumni Kertin kerjasama dengan alumni QUT gitu ya, Queensland University of Technology. Salah satu pembicara adalah teman saya, seorang dokter emergency yang sedang residen gitu ya, sedang sekolah spesialis, Dr. Anom Josafat. Nah, beliau menceritakan bahwa ada banyak konflik yang terjadi di rumah sakit begitu ya, di IGD gitu ya, di emergency room. Terutama karena ada istilahnya nggak bisa menerima gitu ya. Bahkan ada istilah yang sekarang, yang kapan hari populer itu, yang mulai populer, di-COVID-kan gitu ya. Pasiennya kalau dikit-dikit di-COVID-kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif tenaga kesehatan itu bukan maksudnya untuk di-COVID-kan, untuk kan jeleknya itu kemudian agar rumah sakit untung atau seperti apa gitu ya. Tapi kan ini berkaitan dengan prinsip penyakit menular gitu loh. Kalau nggak ditangani dengan baik ya bisa nulari yang lain begitu. Nah ini yang saya kira hal-hal yang benar seperti apa itu yang terus kita beritahukan ke masyarakat. Begitu. Terima kasih. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa nih. Kepada Pak Anton, apa peran mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan seperti kita ini ya Pak, mahasiswa farmasi, dengan adanya program vaksinasi ini Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan vaksinasi, yang jelas kita perlu encourage gitu ya. Saya ini suaranya yang berisik dari saya ya? Atau enggak ya? Oke, terima kasih. Saya kira sangat perlu bagi mahasiswa ya, terutama mahasiswa kesehatan, mahasiswa farmasi, mahasiswa kesehatan begitu, untuk kemudian menyebarluaskan informasi bahwa vaksinasi ini aman. Nggak mungkin lah suatu pemerintah itu kemudian ingin mencelakai rakyatnya gitu ya. Karena COVID ini adalah bencana yang sangat besar sekali gitu ya, sehingga pengennya ya kembali ke kondisi yang stabil gitu ya, kondisi yang usaha yang terbaik yang dilakukan pemerintah itu pasti ditempuh. Nah, terkait dengan vaksinasi, terkait dengan keamanan dan lain sebagainya, menurut saya
perlu diberitahukan juga hal-hal yang positif dari vaksin seperti tadi misalnya, ternyata tempat penyimpanan untuk vaksin Sinovac 2-8, berarti di fasilitas kesehatan kebanyakan ya seperti itu. Saya sendiri kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman di lingkungan sini, nongkrong di teman-teman satu RT gitu ya, RT sebelah gitu, saya bilang seperti itu untuk encourage berikut seperti itu. Jadi hal positif itu diberitahukan. Dan juga kalau ada hoax ya di grup yang sederhana saja, di grup WhatsApp keluarga, di grup WhatsApp terah gitu ya. Itu kalau ada sharing-sharing informasi yang questionable atau yang patut dipertanyakan, itu ya jangan disebarluaskan gitu ya, cukup sampai di situ atau mungkin di counter gitu ya. Percaya itu salah satu hal yang gampang. Kemudian meskipun sudah divaksinasi, itu tetap jangan lengah untuk tidak kemudian menggunakan mematuhi protokol kesehatan seperti paling gampang itu memakai masker dan menjaga jarak. Saya kira itu ya memang masker butuh dana ya, tapi sekarang jumlahnya sudah melimpah gitu ya, tidak semahal dulu waktu ada kelangkaan. Jaga jarak gratis, maksudnya tidak perlu tidak perlu hal yang yang mahal gitu ya. Saya kira itu dari saya. Kalau tidak jelas misalnya bisa tanya ke Bu Evi, bisa tanya ke saya gitu ya. Komunikasi lah, Pak, boleh nggak saya tanya seperti ini ya. Kalau kami tahu pasti kami jawabnya untuk meluruskan sesuatu. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Anton. Penjelasannya sudah sangat jelas sekali, baik dari Pak Anton dan Bu Evi. Mungkin dari seluruh penjelasan dari kedua pemateri kita hari ini, pada intinya itu ada banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, termasuk sosial media dan latar belakang masyarakat. Kemudian juga ada beberapa jenis vaksin yang sudah ada di Indonesia, dan ada tahapan-tahapannya juga pada proses pendapatannya atau proses vaksinasi. Serta dalam vaksinasi ini, kita juga tidak bisa memilih mau memakai vaksin yang mana. Namun, perbedaan itu memang disesuaikan agar bisa digunakan oleh masyarakat luas. Jadi, mungkin dari keseluruhan pembahasan dapat kita ambil intinya seperti itu. Baik, percakapan kali ini emang seru sekali ya teman-teman. Sangat-sangat menambah pengetahuan banget. Tapi sayang sekali nih, kita harus berakhir di sini. Nah, sebagai closing statement, apa harapan dari Pak Anton dan Bu Evi mengenai jalannya vaksinasi ini? Ya, tentunya kita semuanya berharap kondisi kita kembali seperti sedia kala gitu ya, supaya ya kalian yang kuliah juga tidak harus daring terus gitu ya, yang saudara-saudara kita yang bekerja gitu ya di tempat-tempat yang lain itu bisa bekerja seperti biasanya. Kita berharap program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, dan bisa benar-benar menghambat laju penyebaran COVID gitu ya. Sembari kita juga berusaha mencari obat ya yang efektif untuk mengatasi virus ini. Satu yang perlu kita ingat bahwa vaksin itu tidak menggantikan, bukan sebagai obat, jadi ya tetap tidak boleh lengah seperti bahasanya Pak Anton tadi, jadi tetap harus waspada, protokol tetap harus dilakukan. Ya. Sebelumnya saya mungkin minta maaf, tadi ada saya salah ya, jadi yang AstraZeneca itu suhu penyimpanannya 2-8 sama dengan Sinovac, yang suhu 20 itu punyanya Moderna, dan suhu minus 70, minus 20 itu Moderna, minus 70 itu punyanya Pfizer. Ya, itu nanti takutnya membuat orang bingung. Ya, itu mungkin Pak Anton, monggo. Baik, terima kasih. Ya, saya kira tidak begitu. Maaf tadi pertanyaannya apa ya? Saya agak lupa. Closing statement Pak. Oke, closing harapan ya. Pak Anton. Ya.
Saya kira pemerintah sudah melakukan banyak usaha ya untuk betul-betul menangani pandemi ini. Meskipun ya ada kesemrawutan di sini situ itu ada pasti ya. Tapi kalian sebagai anak muda, gitu ya, generasi muda, kita support ya usaha-usaha vaksinasi yang ada sekarang ini dengan banyak memberikan informasi yang benar, yang tidak questionable ya, tidak apa namanya patut dipertanyakan atau mungkin bisa menimbulkan misinformasi. Saya kira salah satu tempat untuk nongkrong yang bagus kalau di internet itu juga cek apa namanya ini apa namanya punya situs dari Satgas Covid yang sama Kominfo yang tentang hoax atau misinformasi itu, atau di media-media berita nasional gitu biasanya ada cek fakta ya, cek fakta atau hoax itu ada biasanya fitur-fitur seperti itu ya. Jadi saya kira saat ini ya itu istilahnya infodemi ya, infodemi itu perlu menjadi salah satu waspadaan bagi kita semua. Dan harapan saya memang vaksinasi itu bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan, meskipun sekarang ada gangguan dengan embargo vaksin ini, tapi saya berharap benar kita bisa kembali lagi gitu ya seperti awal kemarin sebelum pandemi ya. Saya juga lama-lama juga bosen gitu ya. Ada penelitian yang menyebutkan ini bahkan apa namanya bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu kalau lama-lama itu juga bisa menimbulkan depresi juga gitu ya. Saya tidak mau depresi karena stay at home terlalu lama begitu ya. Ya, jadi saya kira itu partisipasi kita semua. Kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah gini, wow gini, tidak bisa. Ini semua orang. Dan ya bagi saya kita nggak bisa mengubah banyak orang gitu ya dari sisi kita pribadi. Maka orang-orang terdekat kita lah yang bisa kita pengaruhi, kita ajak ya, kita secara persuasif gitu kita dekati agar bisa sesuai dengan apa yang diproduksikan pemerintah. Gitu, terima kasih. Oke, jadi harapannya dengan berjalannya vaksinasi Putri, harapannya apa nih? Oh iya Kak, ya. Kalau harapan dari aku sendiri itu semoga vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar agar wabah penyakit COVID-19 dapat segera teratasi supaya kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk semuanya, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan. Amin. Amin. Oke. Selesai sudah podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Anton dan juga Bu Evi. Edukasi yang diberikan bermanfaat sekali dan semoga pendengar setia Po Farma dapat teredukasi dan memberikan insight baru tentang vaksin. Mungkin begitu saja. Sebagai penutup ini, kita ada pantun nih, Kak Putri. Pergi ke pasar beli alpukat, tetapi nangka enak dimakan. Agar virus corona tidak meningkat, cara apa nih yang harus kita lakukan, Kak Putri? Wah, cakep. Aku balas nih, Kak. Pergi ke pasar, beli durian bersama Kona. Tetap di rumah, jaga kebersihan agar terhindar dari virus corona.